Satu, dua, tiga. Purnama News Tegal, Jumat 8 Mei 2020. Pasien terjangkit positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi dinyatakan sembuh. Kesembuhan ketiga pasien tersebut disambut baik oleh Bupati Tegal, Umi Aziza, yang langsung melepas kepulangannya ketiga pasien tersebut di Aula Rumah Sakit pada tanggal 6 Mei 2020. Ketiga pasien tersebut adalah laki-laki usia 63, alamat Desa Salapura, Kecamatan Dukuhwaru, yang dengan atas nama anaknya dialihkan alamatnya ke Desa Suro Pesarean, Kecamatan Pagerparang, Kabupaten Tegal. Yang kedua adalah balita laki-laki berusia 9 bulan asal Desa Kertaharja, Kecamatan Pagerparang, Kabupaten Tegal, dan laki-laki berusia 49 tahun asal Desa Berkat, Kecamatan Tarub. Nah, Purnama News berada di Balai Desa Suro Pesarean yang saat ini bersama Bapak Kepala Desa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, ini untuk warga Bapak ada yang terjangkit COVID-19 dan dinyatakan sembuh, kemudian sudah dipulangkan dan pulangnya ke Desa Suro Pesarean adalah warga Bapak. Bagaimana kronologis awalnya diketahui sampai terjangkit COVID-19, Pak? Sebenarnya Ahmad Rosidik itu aslinya Pesarean, Ya. tapi secara administrasi kependudukan dia sudah pindah di Jakarta, yaitu di Semper, Jakarta Utara. Terus memang aslinya itu sini. Pada waktu bulan kemarin itu ada surat dari Semper bahwa Ahmad Rosidik itu mau pulang ke asalnya, yaitu Desa Pesarean. Tapi saya terima suratnya, saya sampaikan kepada anaknya itu karena itu ada konflik keluarga dengan anaknya, maka anaknya tidak mau menerima, gitu. Terus dia punya inisiatif pulang, tapi dijemput oleh Salapura. Maka Siapa itu Salapura, Pak? Salapura itu temannya, teman atau siapa ya, pokoknya teman lah. Langsung Salapura itu dibawa ke rumah sakit, ke rumah sakit Dr. Susilo Slawi. Pada waktu itu karena penyakitnya terdeteksi bahwa beliau itu Ahmad Rosidik itu memang sudah punya riwayat penyakit paru-paru atau penyakit asma atau penyakit apa yang jelas sebelum ada corona ini beliau itu sudah pakai masker terus. Dari dulu itu sudah pakai masker, Bang. Memang asli sini tapi sudah pindah alamat di Jakarta. Jadi dia secara kependudukan memang bukan warga kami, tapi memang asli sini. Terus setelah dinyatakan dia positif corona, terus kemarin pada hari Minggu atau hari apa kemarin ya? Hari Minggu. Hari berapa? Hari apa itu, Bu? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 6 itu dinyatakan sembuh oleh Bupati Tegal, Bu Umi Aziza. Sehingga sebenarnya itu mau pulang ke Jakarta, sebenarnya langsung balik ke Jakarta karena anaknya meminta untuk di sini dulu sambil menunggu nanti pulang Jakarta. Dia pulang Jakarta habis Lebaran ini. Oh iya. Karena dia memang tempatnya itu di Jakarta sebagai marbot masjid lah. Gitu. Dan nanti dia akan kembali lagi ke Jakarta pada habis Lebaran ini, dia langsung kembali. Sebenarnya kemarin udah mau kembali sini, tapi kemarin memang keluarganya juga melapor pada saya, keluarganya, ponakannya itu adik-adiknya kan di sini. Itu melapor pada pemerintahan desa bahwa Ahmad Rosidik memang mau kembali ke Pesarean untuk sementara waktu. Kami sudah melakukan pengecekan, memang ya sudah, mudah-mudahan ya itu negatif terus karena sembuh total. Memang itu anaknya juga anaknya itu kan juga perawat, jadi kan juga dirawat di rumah, diberi obat-obat di rumah, sehingga ya mudah-mudahan kembali normal untuk nama Ahmad Rosidik. Itu peristiwanya awal seperti itu. Memang warga Desa Pesarean, bukan warga desa,
asalnya dari sini pindah ke Jakarta, tapi karena ke sini sama keluarga ndak begitu cocok, sehingga ndak mau ke sini sebenarnya, ndak mau ke desa Pencarian lagi sebenarnya. Tapi terus maka itu alamatnya jadi Salapura, jadi desa lain gitu, karena yang membawa yang ngopeni itu di Salapura pada waktu berarti itu. Berarti di Salapura itu bukan keluarga tapi teman ya Pak ya? Teman. Jadi dari Jakarta dibawa temannya ke desa Salapura, kemudian dibawa teman, ke rumah sakit gitu ya. Teman dekatnya. Iya. Kemudian bagaimana sambutan desa dan masyarakat Suro Pesarean sendiri? Kalau Pesarean ini saya sudah jelaskan bahwa untuk penyebaran COVID-19 ini kan melalui bersin, melalui itu dan tidak serta-merta orang bisa menularkan, karena ini sudah dinyatakan negatif. Untuk masyarakat sini ya menerima, tidak masalah. Apalagi sudah sembuh ya Pak ya? Sudah sembuh, tidak masalah warga. Lontor dia nanti pun hasilnya kan di sini hanya 2 mingguan. Sementara. Ya. Terus selama ada COVID-19 ini bagaimana atau apa yang dilakukan oleh desa Suro Pesarean selama ini? Yang pertama kami lakukan ini sosialisasi, bagaimana cara mencegah dan menanggulangi COVID-19 pada waktu pertama. Yang kedua saya memberikan posko untuk penanganan. Itu. Yang kedua mendirikan posko untuk menangani bagaimana orang yang mudik kita deteksi dan kita sarankan untuk di rumah selama 14 hari. Itu yang saya mudik, yang ada rasa tidak enak, kami sarankan untuk ke rumah sakit atau ngecek dokter langsung. Kalau yang tidak enak, bagaimana yang tidak suhunya naik lah, suhunya naik itu seperti itu. Tapi yang jelas untuk desa Pesarean adanya posko, dan saya juga selain ada posko juga dampaknya kita menangani dampak dari penyakit corona ini atau wabah corona ini. Kami juga desa memberikan bantuan setiap warga. Saya bantu beras setiap warga saya beri, selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua pemerintah warga Pesarean dapat atas kakak ya, berdasarkan kakak. Dapat itu. Saya bantu dari pemerintah desa untuk menangani dapat bantuan itu. Iya. Yang kedua dari pemerintah alhamdulillah juga ada, Pesarean ini tercover semua. Pak, itu yang dapat bantuan beras itu semua kakak itu dapat, itu dananya dari mana ya Pak? Itu banyak loh Pak. Itu yang jelas ambilkan dari BUMDes. Oh BUMDes ya. BUMDes, dan saya sendiri itu saya campur. Itu ada dana dari BUMDes, ada dana dari UPK, ada dana sodakonya saya sendiri. Itu saya gabungkan supaya rata. Itu intinya seperti itu. Yang dana yang tak berikan ada itu. Ada dana dari sendiri, ada dari BUMDes, ada dari UPK. Saya gabungkan sehingga warga masyarakat itu dapat semua. Dapat semua ya. Ya, terus ini ditambah desa Pesarean ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan ada yang dari TNI. Itu semua sudah tercover. Sehingga seluruh kakak Pesarean itu untuk dampak dari corona ini mendapatkan bantuan semua. Jadi tidak ada yang tidak dapat, alhamdulillah untuk desa Pesarean. Sehingga masyarakatnya dan sebenarnya untuk masyarakat Pesarean ini juga tidak ada yang kena corona, itu tidak ada. Aman ya Pak ya? Aman, intinya aman. Oke Pak, ya. Untuk himbauan buat masyarakat Suro Pesarean sendiri, karena sini sudah aman biar jangan sampai ya, ini. Yang jelas saya tadi sudah ngomong sama masyarakat, baik melalui di musola atau saya keliling pakai speaker, itu saya berperilaku hidup bersih yang jelas. Ya. Berperilaku hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, beranya jaga jarak dan sebagainya. Saya sudah sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga apabila ada pendatang kita harus kita awasin, jogo tonggo ibaratnya, atau kita amati betul dan suruh di rumah
selama 14 hari karena COVID itu kan itu penyebarannya itu matinya 14 hari itu 14 menurutnya 14 hari sehingga harus 14 hari itu harus di rumah. Karantina. Kalau karantina di rumah udah selesai dari pulang dari itu kita baru boleh keluar, biasanya seperti itu. Iya. Jadi tidak ada penyebaran. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya dan atas waktunya sudah bersama Purnama News untuk Iya. pagi hari ini. Iya. Terima kasih Pak.